صلوا على النبي محمد. Para Bapak Ibu yang kadat penghormatan, tata cara salajengipun nggih menika pitutur kagem para garangan wati Majelis Taklim Sabilul Tobah. Dumateng ingkang piniji Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Magister Agama, Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama wekdal sasana kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Sahibil fadilah akhil azizil muhtaram Gus Iqdam Ibnul Marhum Kiai Haji Khalid Ridho, Ibu Nyai Lam'atul Waridah Atalallahu baqa'ah Dzukhrana wal ummah wa Gus Haji Ahmad Bustami, Gus Haji Ali Anwar a'azzahumullah bi'izzih wa akramahu bikaramih, ashab al-fadilah hadratil ulama wal masyayikh wal asatidh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turkis sufiyah, ashab al-madaris, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah wa syukrullah, pada malam hari ini untuk pertama kalinya saya bisa sowan silatul arham dengan Al-Mukarram Gus Iqdam dan seluruh keluarga besarnya, terutama ibunda. Mudah-mudahan silatul arham saya ini membawa barokah untuk kita semuanya. Kedatangan saya ke sini pun lit tabarruk, mencari barokah dari Ma'had Manba'ul Hikam 2 Majta'alim Sabil Taubah. Insyaallah kulluna ala barakatillah. Kulluna min ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisah. Anas, anis, anisah, insan itu asal maknanya harmoni, akrab, intim, akur, saling menghormati. Pak Sanusi ya? Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah makhluk yang akan mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang akur, yang solid, yang saling menghormati. Panjenengan jadi insan akur betul. Saestu boten nate bertengkar, boten nate konflik. Alhamdulillah. Muridnya Gus Iqdam harus betul-betul insan.
Allah memberikan kehormatan kepada manusia. Kita sebagai manusia lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Lebih mulia daripada binatang. Lebih mulia daripada jin. Lebih mulia daripada malaikat kita ini. Ya Allah, luar biasa. Jadi panjenengan orang Blitar, orang mana lagi? Tulungagung ya? Orang Blitar, Tulungagung, Kediri. Lebih mulia daripada malaikat. Luar biasa enggak? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Saya ciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, dan saya sediakan rezeki yang halal, yang bergizi, protein yang bermanfaat, minat thayyibat. Dan saya utamakan, saya junjung tinggi manusia ini di atas segala makhluk. Dari panjenengan ini makhluk Allah yang paling mulia. Lebih mulia daripada makhluk yang lain. Alhamdulillah. Allah telah memuliakan kita semua, maka kita harus menjaga kemuliaan ini. Kita harus menjaga kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah. Dengan apa? Dengan selalu terus-menerus kita memperbaiki akhlak. Saya juga sama. Saya juga bersama-sama panjenengan, ayo tiap saat, tiap hari berusaha menyempurnakan akhlak. Siap mboten? Maka Al-Quran tidak pernah memuji Rasulullah. Muhammad orang hebat, gak ada itu. Muhammad ganteng, padahal ganteng banget Kanjeng Nabi itu. Tapi gak pernah Quran memuji Muhammad ganteng, Muhammad sukses, Muhammad pinter, betul nonton. Yang ada pujian terhadap Rasul dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Maka kita sebagai umatnya harus berusaha mengikuti Nabi Muhammad, membangun kepribadian, karakter yang bermartabat, berbudaya, berakhlakul karimah. Siap? Siap? Coba, kalau siap coba ini. Contohnya ini. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi. Ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah 8 tahun di Madinah, Rasulullah bisa kembali ke Mekah diikuti dengan sahabat kurang lebih 12.000. Orang Mekah ketakutan. Pasti Muhammad balas dendam. Pasti Muhammad akan marah pada orang Mekah yang dulu pernah menyakitinya. Pagi-pagi Nabi Muhammad bersama 12.000 sahabat masuk kota Mekah. Ada sebagian sahabat yang mengeluarkan yel-yel, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu menyakiti kita balas. Yang dulu menghina, menyiksa kita balas. Nabi mendengar itu langsung mencegah, melarang. Jangan, tidak benar. Yang benar adalah al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari rekonsiliasi. Hari menyambung kembali persaudaraan. Karena seluruh penduduk kota Mekah dengan Nabi Muhammad masih qorobah semua. Sama-sama satu suku Quraisy. Begitu Rasulullah masuk ke kota Mekah. Beliau mengatakan tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Orang Mekah yang tadinya sembunyi dalam rumah. Semua berbondong-bondong keluar dari rumah.
menyalami Rasulullah dengan berkata, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil faja. Lihat Muhammad, orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena akhlakmu yang mulia, yang pemaaf dan santun. Langsung Allah memuji Nabi Muhammad. Jadi yang memuji Nabi Muhammad itu Quran. Kalau saya paling-paling dipuji oleh medsos, ya lah, nggak ada artinya apa-apa. Kalau saya paling-paling dipuji oleh medsos atau dicaci maki oleh medsos. Yang muji saya tidak menjadikan saya besar, yang mencaci maki saya tidak menjadikan saya kecil. Karena yang muji dan mencaci saya sama dengan saya. Doyan sego, iwak asin, sambal terasi, newes wareg, layu nang WC. Nggih mboten? Tapi Rasulullah yang memuji Allah, Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, kamu baik. Maka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena simpati pada akhlakmu. Tidak dengan paksaan, tidak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu seandainya kamu kasar, congkak, sombong, mencaci maki, niscaya orang Mekah lari menjauhi kamu. Tidak akan masuk Islam. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum. Maafkanlah orang Mekah yang dulu menyakiti. Orang Mekah yang pernah membunuh sahabat Yasir, membunuh Sayyidah Sumayyah, menyiksa Sayyidina Bilal, menyiksa Sayyidina Suhaib. Dimaafkan. Panjenengan saged? Saya tanya, panjenengan saged? Yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan, saged? Yang membawa lari sepeda motor saya, ngomongnya pinjem, tahu-tahu gak kembali, dimaafkan, saged? Katanya tadi siap, katanya tadi. Ya, kalau itu belum sanggup, minimal kita berupaya meniru Rasulullah semaksimal mungkin, sesanggupnya kita lah, sebisanya kita meniru Rasulullah menjadi orang yang pemaaf, santun dan ramah. Setuju? Saya cerita nih. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat dengan 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, 22 jam dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kota negara Mali. Di negara Mali, di ibu kota negara Mali, tidak ada rumah ditutup pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman rumah, kuncinya masih gantung. Tidak ada kehilangan sama sekali. Kira-kira kalau di Blitar ada sepeda motor ditinggal di halaman rumah, kuncinya masih gantung, bagaimana? Ayo, dicoba besok ya, besok dicoba ya. Coba orang Blitar sepeda motor tinggal di halaman. Itu ukuran akhlak. Agama sudah Islam, sudah baik. Ahlussunnah jamaah, tinggal kita mari menyempurnakan akhlak. Siap? Oh, orang Banten jawab. Siap? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Di sana setengah bulan ceramah muter-muter. Canberra, Melbourne, Brisbane,
Adelaide, terakhir di ibu kota Sydney. Selama di masjid besar yang asalnya gereja. Pada zuhur, asar saya belanja oleh-oleh. Ya kaos atau gantungan kunci lah untuk kenang anduk. Dapat 1 kardus. Saya bawa ke hotel, saya beresin oleh-oleh. Setelah beres, ternyata HP saya tidak ada. Lupa di mana HP saya. Saya cari pojok-pojok kasur, saya bolak-balik, nggak ada. Ya udah, hilang sudah. Beli lagi nanti Jakarta, besok mau pulang saja kok. Ternyata jam 9:30 ada orang ngetok pintu kamar saya. Saya buka, petugas hotel bersama 1 anak pemuda laki-laki membawa HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Saya dari tadi mencari-cari siapa pemilik HP ini. Di Australia. Kira-kira kalau di Blitar ada HP ketinggalan di warung gimana? Itu namanya akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yang bisa mengangkat derajatnya orang Blitar atau bangsa Indonesia lah adalah akhlak, bukan agama. Akhlak, bukan agama. Orang mau datang ke Blitar, mau kemana mas? Mau ke Blitar. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, orang Blitar enggak. Orangnya baik-baik tidak ya? Saya baru pertama kali mau ke Blitar, kira-kira orang Blitar baik-baik enggak ya? Jawabnya, oh baik semua orang Blitar. Saya pernah ke sana, dompet ketinggalan di masjid 2 hari masih utuh. Itu orang Blitar itu. Terangkat derajatnya orang Blitar. Bukan masalah agamanya, akhlak, kejujuran. Tapi kalau sebaliknya, saya dari Cirebon nih. Mau kemana mas? Mau ke Cirebon. Orangnya baik-baik nggak orang Cirebon? Waduh, hati-hati. Maling semua orang Cirebon itu. Jatuh nggak namanya Cirebon? Jatuh. Saya pernah ke sana, sholat Jumat, sepatu saya hilang. Itu orang Cirebon itu. Hati-hati kalau ke Cirebon. Jadi yang dibicarakan adalah akhlak, bukan agama. Contoh yang besar, contoh besar ya. Negara Afghanistan 100% muslim. Tidak ada 1 orang pun non muslim. Tapi terdiri dari 7 suku. Tapi perang saudara, saling membunuh, saling ngebom sudah 20 tahun lebih. Suku satu dengan yang lain perang terus. Padahal 97% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Hanafi, tarekat yang Syambandiyah, 3% Syiah. Perang terus, bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di rumah sakit, di madrasah, di masjid lagi Jumatan, bom meledak, yang mati 800 pernah. Lagi Maulid Nabi, bom meledak, yang mati banyak. Presidennya hafal Quran, namanya Syekh Burhanuddin Rabbani, dibunuh. Dibunuh presidennya, hafal Quran padahal. Apa katanya? Kafir, antek Amerika. Ada perempuan lagi nyanyi, ditembak. Perempuan nyanyi itu haram. Oh jadi perempuan nyanyi haram, kalau membunuh gak haram. Kalau nyanyi haram, membunuh gak haram. Itu orang Afghanistan. Pada Islam semua. Ayo, panjenengan ingin gak jalan-jalan ke sana? Gak ingin. Takut. Akhlaknya nomor 1, bukan agamanya. Tapi sebaliknya, negara Jepang. Agamanya namanya Shinto. Di Jepang tidak ada copet. Tidak ada jambret. Tidak ada calo. Di Blitar ada calo? Tidak ada pejabat korupsi. Tidak ada orang bohong. Ibu kota Tokyo segitu ramainya. Tidak ada polisi menjaga lalu lintas. Supir semuanya tertib sendiri-sendiri. Ketika kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar. Ribuan anak Jepang nonton. Selesai nonton, bekas anak-anak Jepang bersih. Tidak ada sampah satu helai pun. Itulah orang Jepang. Padahal bukan Islam agamanya. Saya ke sana sudah 4 kali. Terakhir meresmikan masjid.
At-Taqwa namanya. Baru kali itu ada masjid besar di Tokyo At-Taqwa. Saya resmikan. Orangnya berakhlak mulia semuanya. Semuanya jujur, saling menghormati. Dengan pendatang juga menghormati. Tidak ada rasa merendahkan orang lain. Ngoten nggih? Panjenengan juga harus begitu. Tunjukkan panjenengan berakhlakul karimah. Dengan orang lain tidak boleh merendahkan. Jangankan sesama Islam. Dengan non-muslim pun Quran melarang kalau kita mencaci maki. Dengan non-muslim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kamu jangan mencaci maki orang Kristen. Kamu jangan menghina orang Hindu. Kamu jangan mencaci maki orang Buddha. Kamu jangan mencaci maki orang Konghucu. Masing-masing mempunyai kebanggaan. Masing-masing mempunyai budaya, agama, bahasa, seni, tradisi, adat istiadat. Harus saling menghormati. Ngoten nggih? Itu perintah Al-Quran. Dengan non-muslim tidak boleh mencaci maki. Apalagi sama muslim. Paham betul? Mari kita tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menggunakan kata-kata kotor, mencaci maki, misu-misu, nggak pernah. Walaupun dengan non-muslim, walaupun dengan orang yang anti-Islam, tapi muamal Rasulullah dengan mereka selalu dengan baik, saling menghormati dan saling menjunjung tinggi agama orang lain, tradisi orang lain, budaya orang lain. Bahkan Nabi Muhammad menghormati gubernur Mesir yang beragama Kristen Ortodok bernama Muqawqis. Nabi Muhammad menghormati Raja Ethiopia Habasyah yang An-Najasyi Musairim padahal non-muslim. Nabi Muhammad menghormati orang-orang walaupun non-muslim dihormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Apalagi akan menghadapi pilkada. Tunjukkan orang Blitar berakhlak. Mari kita sukseskan pemilihan bupati dan gubernur Jawa Timur. Tapi dengan damai, tetap tenang, akur, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan. Mari kita tunjukkan kita berakhlak yang mulia. Paham betul? Mari kita tiru Nabi Muhammad. Dalam kesempatan malam hari ini. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Pernah dirayu oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, leren disik dakwahnya. Berhenti dulu dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh oleh orang Quraisy. Apa jawab Nabi Muhammad? Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kanan, bulan tangan kiri agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu orang yang himmahnya besar. Begitu pula Mbah Hashim Asy'ari, berjuang untuk NU dan Kiai Wahab, tidak pernah mundur dan tanpa proposal. Waktu Mbah Wahab berjuang NU, muter-muter sampai ke Palembang, Banten, Betawi, Bogor, Cirebon, Semarang, Lasem, Cepu, Lombok Tengah, tanpa proposal. Uang sendiri Kiai Wahab itu, muter-muter menyebarkan NU. Itulah orang himmahnya besar. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Bukan punya duit banyak, bukan punya senjata canggih, bukan. Punya himmah yang besar. Panjenengan kalau himmahnya besar, bisa mengatasi segala hal. Siap? Tidak boleh minder, tidak boleh mundur. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu.
fatakburu fi 'ainil shaghiri sigharuha wa tasgharu fi 'ainil 'azimil 'azaimu. Dengan himmah dan azimah kita bisa meraih kemuliaan dan kesuksesan. Menteri Keuangan Prancis namanya Maria, asal Maroko, waktu kecil gembala kambing. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dulu tadinya pekerja di pabrik, menjadi Perdana Menteri Belanda 14 tahun 2 periode. Itu kalau orang yang himmahnya besar, insya Allah Allah akan memudahkan segala tujuannya. Ngerti nggih? Oleh karena itu kita harus bercita-cita tinggi, berhimmah dan azimah besar. Kemudian Nabi Muhammad shadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong. Panjenengan pernah bohong panjenengan? Pernah bohong panjenengan? Ada yang ngomong, orang Cirebon ngomong gini, yang wajib sidik, wajib jujur, Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi boleh bohong itu. Kalau Nabi Muhammad saja wajib jujur, maka kita umatnya pun wajib jujur. Gara-gara kehilangan sifat sidik, sifat jujur, korupsi merajalela. Sekarang sedang ada korupsi tambang timah selama 10 tahun. Berapa korupsinya? 300 triliun. 1 triliun 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. 1 juta 1000 ribu. Itu kalau beli kerupuk kira-kira Blitar tenggelam itu oleh kerupuk itu. 300 triliun. Gara-gara kehilangan sifat jujur. Buat urusan negara contohnya. Keluarga saja. Suami mboten jujur, istri ribut. Istri mboten jujur, suami ribut. Kira-kira banyak mana suami dan istri yang tidak jujur? Bu, banyak mana bu? Suami apa istri yang banyak tidak jujur bu? Ya Allah, mari kita coba, kita usaha keluarga kita menjadi keluarga yang jujur. Suami jujur pada istri, bapak jujur dengan anak, mertua jujur mantu, anak dan menantu jujur dengan mertua dan orang tua, dan seterusnya. Tetangga satu sama saling jujur, gitu nggih. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat, tidak pernah meleset. Thabitul mitsaq. Jangan seperti orang Cirebon. Orang Cirebon ada yang utang uang, pinjam uang, janjinya 2 minggu, ternyata 2 tahun belum bayar. Ada nggak orang Blitar gitu? Ada nggak orang Blitar kayak gitu? Nggak ada. Orang Cirebon itu, orang Cirebon. Nabi Muhammad setiap janji tepat, tidak pernah meleset. Mari kita tiru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, rumahnya Siti Aminah bersinar seperti ada listriknya. Abu Lahab dari jauh, dari kejauhan kaget. Rumahnya Aminah ada apa ya? Oh, padang banget. Abu Lahab perintah budaknya bernama Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Coba Thuwaibah lihat rumahnya Aminah ada apa? Padang banget. Thuwaibah pergi, tidak lama kembali, majikan Ami Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Sudah dikasih nama Muhammad. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah terang benderang rumahnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad lahir sujud. Ada enggak bayi di Blitar lahir sujud? Nabi Muhammad lahir sujud, mukanya bersinar ka'annahul badru fi tamamih, seperti bulan purnama yang sempurna. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam.
terus turun-temurun ke putra-putranya, sampailah kepada kakeknya Syekh Abdul Muttalib, pindah ke bapaknya Syekh Abdullah, kemudian masuk ke rahimnya Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asarir hurarimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Atirillahumma qabrul karim salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Panjenengan cinta mboten kan Nabi Muhammad? Coba diukur itu lah, diukur ya. Ada orang cinta Nabi Muhammad sampai rindu, kangen, nangis terus. Sampai air mata bercampur darah, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur. Panjenengan ngoten cinta Nabi Muhammad? Namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri dari Iskandaria, Mesir. Beliau muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam bin Masyish muridnya Syekh Shu'aib Abu Matbah bercampur darah. Enggak, Abdul Salam bin Masyish muridnya Syekh Shu'aib Abu Mad dan Al-Ghawth. Al-Busiri rindu kanjeng Nabi, nangis terus sampai bercampur darah. Nggak enak makan, nggak enak tidur, kurus kering. Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazatta dam'an jara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik talidik ribani wal alam. Kalau saya baca semua sampai jam 4 nanti nih. Apal betul panjenengan? Boten. Ya Allah. Kalau pengen anaknya janda cepet laris, baca burdah. Kalau anaknya maju, baca burdah. Kalau ingin peternakannya, pertaniannya maju subur, baca burdah. Siap betul? Amin tadzakuri jiranim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti kamu lagi tergila-gila rindu seseorang. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya sedang rindu seseorang. Saya sedang tergila-gila, kangen jumpa seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih? Yang lagi kamu rindukan, kamu tangisi siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis iku tok sing apal. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut,
sayyidud dunya wal akhirah. Kuharapkan syafaat pertolongannya dari beliau. Mudah-mudahan semuanya bisa memberi pertolongan kepada kita semua. Percaya betul? Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat kepada kita. Percaya betul? Dialah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Sharuh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Batu Salih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu leluhurnya jelas gak? Jelas tidak? Leluhurnya panjenengan? Leluhurnya panjenengan jelas gak? Ayo sebut 10. Sengaku leluhurnya jelas sebut 10. Kanjeng Nabi Muhammad leluhurnya jelas. Tapi leluhur kita termasuk saya tidak jelas. Kita datang dari mana entah. Gak bisa dibanggakan leluhur kita ini. Leluhur Nabi Muhammad semuanya dijaga oleh Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifa hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad karena menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Leluhur Nabi Muhammad tidak ada yang berbuat zina. Leluhur Nabi Muhammad yang sebut namanya dari Nabi Adam sampai ayahnya dan ibunya tidak ada satupun yang berbuat zina. Tarokus sifah. Itulah kesucian Nabi Muhammad dijaga oleh Allah sejak leluhurnya Nabi Adam sampai terus Sayyidina Abdul Muttalib, Abdullah, Siti Aminah, semuanya yang saya sebut namanya tadi tidak ada yang pernah berbuat zina. Karena menghormati kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Terakhir monggo panjenengan sering-sering baca sholawat. Nek pada sholat fardu sebelum kaki berubah duduk dari tahiyat baca sholawat ping 100 sallallahu alaihi Muhammad sebelum kaki berubah. Kalau sudah selesai sholawat 100 baru kaki berubah, baca istighfar, baca tahlil, baca nopon subhanallah monggo. Tapi begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah baca apa? Sholawat sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, kaki jangan berubah dari tahiyat dulu. Nah, kalau setelah itu baru silahkan berubah. Insya Allah gampang rezekinya. Tenang uripe. Damai keluarganya. Berhasil tujuan maksudnya. Dan yang paling penting lagi, insya Allah min ashabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon Gus dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sowan kula datang panjenengan, maka dimuterasaken datang Gus Sikdam dan sholawatan dengan Habib Syekh. Monggo nggih, kula cekap semanten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bi'aqdan fariju bil qurab wa taqaddu bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatimah tasqulu man biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana
wa ibadukan ala ajwatika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzuka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu dzunubina faghfir lana fi dzunuba illa anta ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyatal mustaghithin aghithna muslimin Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an taj'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin inna nas'aluka maq'idina 'izmin 'asyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa bijikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati allati la yujawizuna bar wala fajir ya akmal akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu sayyidina muhammadin bil ummi walhamdulillahi alamin ila hadrati Kyai Khalid Ridha al-Fatihah. Matur suwun dumateng panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Mugi-mugi panjenenganipun diparingi kesehatan lan mugi-mugi panjenengan sedaya saha kula dipun takdir bejo donya bejo akhirat antuk syafaatipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin nggih. Para bapak ibu ingkang kehormatan, niki mangke setunggal lagu saking Hadra Pusat bibar niku saking Ahbabul Mustafa Kudus. Ngaten nggih. Monggo shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah alaihi